Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Karisma Family, sahabat OBS yang ada di rumah, biarkan kita mau belajar firman Tuhan saat ini. Kita akan belajar Yohanes 5. Yohanes 5 ini adalah penyembuhan Yesus di kolam Betesda. Banyak yang bertanya, Pak Pendeta, kolam Betesda itu sebenarnya benar tidak ada malaikat yang turun dan menggoncangkan airnya? Nah, pertanyaan ini menimbulkan pertanyaan dan kita mau jawab pagi hari ini. Saya baca dulu Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sampai di situ nanti kita lanjutkan. Bapak Ibu, kolam Betesda itu dalam bahasa aslinya artinya rumah kemurahan. Bet itu rumah, dari kata bait. Kemudian muncul kata bet. Dan Betesda itu artinya rumah kemurahan. Nah, apakah betul bahwa ada malaikat yang sewaktu-waktu turun menggoncangkan air itu dan orang yang pertama kali masuk ke kolam itu ketika bergoncang airnya menjadi sembuh? Bapak Ibu, ternyata itu hanya dipercayai. Ya. Karena kalau kita mengacu kepada pelayanan malaikat sepanjang Alkitab, Tuhan tidak pernah bekerja dengan mekanisme seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa penafsir yang justru menafsirkan sesuai dengan konteks sejarah pada waktu itu bahwa sebenarnya di Betesda itu oleh orang Romawi itu adalah kuil penyembahan dewa Asklepios atau apa? Saya lupa. Dewa kesembuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika orang-orang sakit berkumpul di situ, mereka hanya mempercayai bahwa sewaktu-waktu malaikat turun. Dan mereka yang menafsirkan bahwa sebenarnya itu adalah kuil penyembahan berhalanya orang Romawi. Maka yang terjadi sebenarnya ketika air itu bergoncang adalah imam kuil itu sedang membuka keran aliran air di bawah kolam itu sehingga menimbulkan goncangan. Dan itu dipercayai sebagai malaikat yang menggoncangkannya. Ini salah satu tafsiran. Tetapi saya setuju bahwa sebenarnya tidak pernah ada malaikat sorga yang benar-benar menggoncangkan air itu. Dan kalaupun betul air itu bergoncang, orang yang pertama masuk itu sembuh. Apakah seperti itu? Alkitab tidak menuliskannya. Alkitab tidak memberi penjelasan apakah benar ada orang yang sembuh karena sekali yang pertama dia mencemplungkan diri ketika air itu bergoncang. Tidak ada bukti. Yang jelas bahwa di situ ada sejumlah besar orang sakit. Ayat yang ketiga. Dalam bahasa Inggris dikatakan great number. Jadi memang faktanya banyak orang sakit yang ada di situ. Dan golongan yang ada di situ adalah orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Saudaraku, menantikan goncangan air itu. Nah, faktanya adalah ada satu orang yang 38 tahun lamanya sakit. Sakitnya 38 tahun. Tapi kita nggak pernah ngerti sudah berapa lama dia ada di kolam itu. Tapi sakitnya 38 tahun. Dan puji Tuhan dia dijumpai oleh Yesus. Ayat yang ke-6. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita ya. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia
tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini kesembuhan tapi saingan, saudaraku ya, haleluya. Kesembuhan tapi nggak peduli sama orang lain. Pokoknya aku harus sembuh. Injak-injakan, sikut-sikutan, saling menjatuhkan supaya disembuhkan. Kira-kira Tuhan mau enggak kesembuhan yang model begini, saudaraku ya, haleluya. Kesembuhan dengan menyingkirkan orang lain. Kesembuhan dengan mengabaikan dan menjegal orang lain. Yang penting aku sembuh. Saya percaya ini bukan cara kerja Tuhan. Dan memang bukan itu. Karena mereka hanya mempercayai seperti itu. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu dan berkata kepadamu, yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Rupanya bisa loh orang karena berbuat dosa sakitnya lebih parah. 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, satu perikop cerita kita sudah baca, dan Bapak Ibu, sekarang kita melihat bahwa ada anugerah Tuhan untuk satu orang yang lumpuh ini. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau betul Bethesda itu adalah kuil penyembahan dewa Romawi, kok Yesus datang ke situ? Kok Yesus datang ke tempat yang najis itu? Saya percaya Bapak Ibu, ini oleh golongan Yahudi garis keras, mereka yang melakukan hukum Taurat, saudaraku, mereka gak mau bahwa kemudian ada masyarakat Yahudi yang di situ, ya saudaraku, orang kalau sudah sakit maka apapun akan dikerjakan, gitu ya. Makanya Bapak Ibu, ada juga banyak orang Kristen yang ketika menderita, ketika sakit, merasa Tuhan lama menolong, akhirnya pergi ke paranormal, pergi ke pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif ada dua, saudaraku ya. Ada yang memang karena herbal, karena pijat murni, tapi juga ada yang plus-plusnya, ada ritual-ritualnya. Nah kalau masih herbal, alternatif silahkan saudaraku ya. Kalau masih itu bisa diterima secara iman kita, silahkan pengobatan alternatif, tidak salah. Tetapi kalau sudah memakai syarat saudaraku, ayam hitam, wah gitu kan saudaraku, maka Bapak Ibu kemudian WA sama Pak Andreas, pesan ayam cemani kedu, nah gitu kan, karena Pak Andreas ini di kedu saudaraku ya, dekat sama ayam cemani. Haleluya. Kalau sudah bawa telur saudaraku kan, bawa persembahan ini, bawa itu saudaraku, nah itu sudah jangan diikuti lagi. Nah Bapak Ibu, orang kalau sakit dia mau melakukan apapun, termasuk orang-orang yang putus asa ini, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, mereka menunggu mitos goncangan air yang digoncangkan oleh malaikat, dan nyatanya adalah tidak semua disembuhkan.
Dan apakah ada yang sembuh? Juga Alkitab tidak mencatat. Tetapi yang jelas di sana, ketika air itu mulai goncang, seperti saya bilang tadi, terjadi sikut-sikutan, terjadi injak-injakan, saudaraku. Bapak Ibu pernah membayangkan orang buta, orang pincang, orang lumpuh rebutan. Haleluya, puji Tuhan ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Iya kan? Saya percaya yang kalau memang benar terjadi kesembuhan, yang paling pinggir itu yang disembuhkan. Haleluya. Jadi kalau orangnya ada di jauh, orangnya ada di atas, saudaraku, bagaimana dia akan mencelupkan diri untuk pertama kalinya? Ini kesembuhan yang bukan pola Alkitabiah, saudaraku. Tidak ada di KKR kesembuhan. Bapak Ibu yang pertama kali dipegang sama hamba Tuhan. Bapak Ibu yang pertama kali datang ke ruangan. Bapak Ibu yang duduk paling depan. Bapak Ibu yang pertama kali didoakan yang sembuh. Tuhan gak pernah pakai pola seperti itu, saudaraku. Begitu ya. Jadi saya membayangkan kekacauan ketika air itu goncang. Apakah karena memang benar malaikat? Dan kalau malaikat itu dipertanyakan malaikat yang mana nih, begitu kan? Malaikat sorga atau malaikat yang jatuh, begitu kan? Apakah benar Imam Kuil sedang membuka aliran air sehingga terjadi luapan, saudaraku? Oke, kita itu sudah 2000 tahun yang lalu, saudaraku ya. Kita nggak usah bimbang dan nggak usah digoncangkan dengan itu. Tetapi faktanya adalah terjadi rebutan. Terjadi Bapak Ibu saling bersaing, saling menjatuhkan. Dan karena itu ketika Tuhan ada di situ, dia melihat satu orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ini, saudaraku. Dan kemudian yang pertama Yesus lakukan adalah dia setelah melihat, dia tanya, maukah engkau sembuh? Dalam beberapa cerita Alkitab, Tuhan Yesus itu bertindak kadang-kadang sesuai dengan iman si sakit. Jadi ada 3 hal dalam Alkitab. Tuhan menyembuhkan seseorang itu berdasarkan iman orang yang sakit. Itu bisa terjadi. Ayatnya banyak. Kemudian Tuhan bisa menyembuhkan karena iman orang-orang yang mendukung dia. Ingat, ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Tuhan menyembuhkan bukan karena iman si sakit, tapi iman 4 orang yang menggotong si sakit. Nanti Bapak Ibu periksa dalam Markus pasal yang keempat ya. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka yang di atas atap tuh, yang menurunkan si orang lumpuhnya, maka orang lumpuhnya disembuhkan. Tapi yang ketiga, ada kesembuhan yang terjadi karena iman seseorang yang diurapi, yang punya karunia kesembuhan. Itu bisa terjadi. Sekali lagi, kesembuhan bisa terjadi karena iman si penderita. Kemudian bisa terjadi karena iman orang-orang yang mendukung atau mendoakan dia. Dan kemudian yang ketiga adalah iman dari seseorang yang diurapi, yang dikasih karunia kesembuhan. Itu bisa terjadi. Nah, di ayat ini tadi, coba ditampilkan di ayat yang ke-6. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, lalu dia tanya, maukah engkau sembuh? Jadi dari ayat ini kita ngerti ya, bahwa Yesus itu yang pertama tahu kebutuhan manusia. Katakan sama-sama, Yesus tahu kebutuhanku. 1, 2, 3. Oke, yang di rumah katakan sama-sama, Yesus tahu kebutuhanku. Haleluya. Dia lihat orang yang 38 tahun sakit ini. Yang kedua, Yesus tahu berapa lama dia sudah sakit. Ayat 6, perhatikan. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu berapa lama orang itu menderita. Wong rambut di kepala kita saja dia tahu jumlahnya kok. Bapak Ibu tahu berapa helai rambut yang jatuh setiap hari dari kepala kita? Ada yang tahu? Ada yang bisa ngitung?
Yang jatuh di lantai, tertinggal di kasur, jatuh di sop, saudaraku ya, haleluya. Jatuh di gudeg, saudaraku kan, jatuh di oseng-oseng kita, haleluya. Jadi Bapak Ibu ngomong-ngomong tentang rambut, saya ini paling banyak merasakan rambut jemaat. Haleluya, puji Tuhan ya. Karena ketika ibu ini bawa gitu kan makan. Oh pendek, berarti ini jemaat yang rambutnya pendek, gitu kan saudaraku kan, gitu. Nanti satu kali makan bobor gitu kan saudaraku, kok agak panjang. Oh berarti ini jemaat yang rambutnya panjang, haleluya, ya puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu jangan berhenti membawa makanan, haleluya, puji Tuhan ya. Karena semua sudah dikuduskan, haleluya, puji Tuhan ya. Saya kadang-kadang kalau lihat begitu saya lihat, oh pendek, hitam, oh berarti ini mungkin bulia gitu saudaraku ya, haleluya. Oh kok panjang gitu saudaraku, kok pink, oh berarti yang jemaat yang rambutnya dicet gitu kan saudaraku ya, haleluya. Jadi agak rasa-rasa felis gitu saudaraku ya, haleluya. Rasa-rasa cat rambut sedikit, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, itulah indahnya persekutuan, haleluya. Nek gitu sekarang gak mau bawa. Jangan saudaraku, ketika sudah didoakan itu kudus, haleluya. Saya menganggap itu adalah salah satu penyedap rasa, haleluya, puji Tuhan. Karena bukan itu saja saudaraku, rambut-rambut simbok-simbok yang jual lopes, yang jual tiwul, saudaraku itu juga saya sudah rasakan, begitu ya, haleluya. Jadi Bapak Ibu, ada rambut yang jatuh. Dan kita nggak pernah tahu berapa helai rambut yang jatuh setiap harinya. Tapi Alkitab berkata Tuhan tahu. Katakan sama-sama, Tuhanku detil, 1, 2, 3, haleluya. Dia bisa ngerti kebutuhan manusia, dia bisa ngerti berapa lama orang itu sudah menderita. Dan ayat ini berkata, Yesus sudah tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi pagi hari saat ini saya akan berkata bahwa Tuhan tahu berapa lama engkau tidak bekerja. Tuhan tahu berapa lama engkau menderita. Tuhan tahu berapa lama engkau sudah menanggung rasa sakit di dalam hatimu. Tuhan tahu berapa lama keluargamu mengalami persoalan. Tuhan tahu berapa lama engkau tidak makan. Yang tidak makan katakan amin. Oh tidak ada ya, berarti semuanya makan saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan tahu berapa lama waktu seseorang itu mengalami penderitaan. Dan Yesus tanya, mau tidak engkau sembuh? Yesus memberikan pengharapan, mau tidak engkau sembuh? Bapak Ibu kalau lihat cerita tadi, rupanya orang ini dia nggak kenal siapa yang tanya. Walaupun di ayat yang ke-7, coba tampilkan ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 orang itu jawab begini ketika ditanya, mau enggak engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu, walaupun orang ini bilang Tuhan, tapi kita harus paham bahwa bukan berarti si lumpuh ini ngerti bahwa yang ngajak ngomong dia itu Yesus. Karena di ayat setelah itu ketika orang Yahudi, saudaraku, memprotes, kok kamu angkat tilam hari Sabat? Orang itu nggak ngerti siapa yang ngomong sama dia. Nah kata Tuhan di situ sebenarnya dalam bahasa asli itu Tuhan. Ya. Dalam bahasa Inggris Sir, S-I-R. Tuhan, aku sudah lama dalam keadaan ini. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Jadi saya melihat jawaban dari si orang lumpuh ini sebenarnya dia nggak punya harapan. Dia hopeless. Ketika ditanya mau nggak sembuh. Beberapa orang yang ditanya Yesus ketika mereka ngerti bahwa yang berkomunikasi dengan dia Yesus, maka mereka memberikan respon bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya. Tapi si orang yang sakit ini saudaraku, dia jawabannya seperti nggak punya pengharapan. Nggak nyambung, dia nggak jawab iya atau tidak. Dia nggak jawab mau atau tidak. Tapi yang dia bilang, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya goncang.
Jadi satu, dia berharap kepada pertolongan orang lain. Dia berharap kepada pertolongan manusia. Karena mungkin dia termasuk yang buta, dia termasuk yang timpang, saudaraku, atau lumpuh. Tapi mungkin kalau disuruh ngangkat tilam berarti mungkin dia lumpuh, mungkin dia timpang. Yang jelas dia mengharapkan pertolongan manusia. Dan pertolongan manusia itu sia-sia karena dia tidak ketemukan. Kemudian dikatakan, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia mengharapkan goncangan air dari malaikat. Dia mengharapkan pertolongan dari manusia, dan dia mengharapkan kesembuhan dari malaikat. Dia sudah hopeless, gak punya iman untuk percaya kepada Tuhan lagi. Pak, kenapa orang ini gak punya iman tapi kok disembuhkan? Itulah kemurahan Tuhan. Saya mau berkata orang ini gak punya iman. Orang ini sudah gak punya pengharapan bahwa dia akan sembuh. Orang ini sudah nyaman dalam penderitaan. Dia sudah menyerah. Gak ada orang yang tolong aku. Gak ada orang yang berkemurahan membiarkan aku sembuh. Orang lain menghalangi jalanku. Orang lain menjegal langkahku. Tetapi hari itu saudaraku, Tuhan Yesus berkemurahan untuk menyembuhkan orang ini. Ya, puji Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan tahu waktuku. 1, 2, 3. Iya, dia ngerti waktu yang sudah kita tanggung untuk mengalami persoalan itu. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi orang ini tidak punya iman. Tetapi karena Yesus berkemurahan, maka kemudian Yesus berkata di ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan kemudian syukur karena dia kemudian pergi ke bait Allah. Yesus ketemu dia di bait Allah. Itu ayat yang lihat Bapak Ibu, ayat yang ke-14. Coba tampilkan, 14. Bapak Ibu, ada banyak orang yang disembuhkan, ada banyak orang yang ditolong Tuhan, tapi kemudian gak mau datang kepada Tuhan. Ada banyak orang terima pertolongan fisik, pertolongan jasmani, tapi setelah itu melupakan Tuhan. Tapi bersyukur orang ini, saudaraku, walaupun dia gak ngerti yang ngajak ngomong dia itu Yesus, Tuhan, Mesias, tetapi kemudian dia dengan kerinduan dan kesadaran dia pergi ke bait Allah dan dia ketemu Yesus. Dan kemudian Yesus berkata begini, ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kemudian di ayat selanjutnya orang itu baru ngerti, oh yang ngomong kepadaku itu Yesus. Dan dia kemudian bersaksi kepada banyak orang. Dan orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, mereka mulai memuji Yesus karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengatakan Bapakku bekerja dan aku juga bekerja. Oke, jadi Bapak Ibu, orang itu keluar dan kemudian dia bersaksi. Ternyata ujung dari rencana kesembuhan Yesus, kesembuhan jasmani dari orang ini yang dikerjakan oleh Yesus adalah pengampunan dosa. Jadi kesembuhan fisik hanya langkah awal untuk membuat orang itu meninggalkan dosanya. Yesus ketemu dengan dia di bait Allah dan dia berkata jangan berbuat dosa lagi. Jadi ada sakit yang terjadi karena dosa. Ini ayatnya. Jangan berbuat dosa lagi, artinya dia dulu berdosa dong. Dia sakit itu karena dia berdosa. Dan sekarang dia sembuh. Tuhan berkata jangan berbuat dosa supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Katakan sama-sama, kalau sudah ditolong Tuhan, beribadahlah kepadanya. Kalau sudah dijamah, disembuhkan, diubah oleh Tuhan, mari datang kepadanya. Karena itu biarkan kita belajar dalam hidup kita, apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu waktu berapa lama kita menanggung persoalan itu. Dan yang ketiga, Tuhan tahu batas kemampuan kita.
Ada kemurahan Tuhan yang menyelesaikan segala persoalan dalam hidup kita. Tutup Alkitabmu, mari kita datang kepada Tuhan dan menyembah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebelum kita menyanyikan sebuah lagu, mari renungkan firman Tuhan. Apakah engkau sedang seperti orang yang terbaring, tidak berdaya dan tidak berpengharapan ini? Karena situasi yang sedang terjadi, maka engkau menyerah dengan keadaanmu, terbaring, menunggu uluran dari seseorang yang tidak juga kunjung tiba. Engkau mengharapkan pertolongan dari sesuatu atau seseorang atau satu pribadi yang bukan Tuhan. Malam hari ini, saat ini, engkau ada di tempat yang tepat ketika engkau mendengarkan suara kebenaran ini. Ketika engkau ada di dalam baitnya, engkau yang beribadah di rumah, saya berdoa supaya Yesus mengunjungi keluarga demi keluarga setiap engkau yang duduk di ruangan ini, dan biarkan engkau dengar perkataan dan pertanyaannya. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau diubahkan? Maukah engkau dipulihkan? Mari angkat tilammu. Apa yang membuat engkau terbaring? Apa yang membuat engkau terbujur kaku? Ketakutan, kekhawatiran, kemalasan, atau kita sudah nyaman dengan situasi ini? Kita sudah nyaman dengan penderitaan ini. 3 bulan situasinya begini, ternyata oke-oke saja. Apakah engkau sudah nyaman dengan situasi ini? Pagi hari ini, saat ini, engkau yang beribadah di malam hari ini, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau diubahkan? Maukah engkau dipulihkan dan dijamah Tuhan? Mari bangkit, mari bangun, mari berjalan dan melangkah dengan iman, dan kita ketemu dengan Tuhan di bait Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarkan singer saja nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu sembah Dia. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, Haleluya. ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, Haleluya. ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Mari sama-sama curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkan, ini doa kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, haleluya. Terjadi sekarang ini, mujizat terjadi, Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Engkau Allah, kesembuhanku, pemulihanku, penghiburanku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di
angkat tangan kita. Katakan aku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Nanti Bu Feba akan berdoa dan biarkan kita terima kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa di sorga, bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli dengan hidup kami. Amen. Tuhan mengerti detail hidup kami, bahkan pergumulan kami, berapa Tuhan. Lama kami dalam penderitaan, dalam masalah, Engkau sangat mengerti. Dan pun Tuhan tahu waktunya buat Engkau bekerja bagi kami, memulihkan kami, menyelesaikan apa yang harus Engkau selesaikan bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biar kiranya firman-Mu pagi hari ini, siang sore hari ini menjadi kekuatan buat kami. Amen. Melangkah dalam hidup ini. Kami tahu kami tidak perlu berharap kepada manusia, kami tidak perlu berharap kepada malaikat, tetapi kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang empunya hidup kami, yang sanggup menjawab, yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kami. Terpuji bagi nama-Mu Bapa, ini doa kami kepadamu. Terpuji nama-Mu. Bapa di sorga, kami sudah belajar firman-Mu. Kalau Yesus mau datang di tempat di mana Tuhan tidak dimuliakan. Kalau benar Bethesda adalah sebuah kuil Romawi, kalau Engkau mau datang di sana untuk menyembuhkan orang-orang pilihan, kami juga berdoa saat ini Engkau bisa hadir di rumah-rumah ibadah yang lain. Engkau bisa hadir di rumah-rumah ibadah setiap agama di dunia. Bahkan Engkau bisa hadir di tempat penyembahan berhala. Orang-orang yang mencari kesembuhan, orang-orang yang mencari pertolongan, Engkau jumpai secara pribadi dan mereka dijamah ketemu Tuhan. Bapa, bahkan Engkau datang di tempat dukun-dukun beroperasi, Engkau datang di tempat paranormal. Ketika mereka mengharapkan kesembuhan dari setan, Engkau yang datang karena Engkau mau menyembuhkan dan memulihkan orang-orang-Mu. Tuhan hadir di rumah-rumah ibadah, dimanapun orang mencari dan berusaha ketemu Tuhan. Dan biarkan umat-umat-Mu dipelihara dalam anugerah-Mu. Tuhan, Engkau tahu pergumulan waktu yang sudah dihadapi umat-umat-Mu. Engkau tahu batas kekuatan mereka. Dan Engkau tahu segala detil keadaan. Karena Engkau melihat sudah lama mereka menanggung persoalan ini. Kami akan pulang. Dan sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menyebut gereja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Berkat dalam. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Mari semangat lagi kita bertepuk tangan bersama-sama, puji dan tinggikan nama Tuhan.